Salam super Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Sonta Dewi Mayanti, calon guru penggerak angkatan 7. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi 1.2.A.8 modul 1.2 dengan menggunakan model refleksi 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2, momen yang paling penting adalah ketika saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa, di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa mendidik adalah proses memanusiakan manusia dan segala aspek kehidupannya, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani, serta menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Inilah salah satu tolak ukur saya untuk menjadi guru yang bisa memberikan kebahagiaan dan lebih memanusiakan mereka untuk mencapai kemerdekaan kodratnya. Adapun hal yang menantang adalah saya harus bisa mendidik anak-anak murid saya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya tidak boleh menyerah pada keadaan. Saya tidak boleh gaptek di zaman generasi milenial saat ini. Saya setidaknya harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, cara berpikir cepat dan efisien. Kalau tidak, saya tidak bisa sepenuhnya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid di zaman sekarang ini. Oleh sebab itu, saya menjadi tertantang mengikuti pelatihan-pelatihan, terutama penggunaan media atau aplikasi belajar interaktif yang bisa saya gunakan di dalam kelas saya. Mengenai kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah sama-sama ingin melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana seorang guru harus mengetahui karakter anak-anak sesuai cara belajarnya masing-masing. Selain itu, agar bisa menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, maka seorang guru yang merupakan pemimpin pembelajaran harus melakukan inovasi-inovasi seperti menerapkan belajar mandiri, belajar kelompok, melakukan inovasi presentasi, menggunakan media yang menarik, serta refleksi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian murid inilah yang memunculkan kodrat yang ada di dalam diri sendiri. Inilah maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara akan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saat saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, perasaan saya adalah saya merasa senang sekaligus sedih dan bersalah pada anak-anak murid saya. Saya senang sekali karena diberikan kesempatan dan peluang ikut program guru penggerak ini. Saya bisa belajar lebih dalam mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dan mempraktikkan hal baik di dalam kelas saya. Melihat secara nyata perubahan di dalam kelas di mana anak-anak aktif karena mereka bermain sekaligus belajar. Saya sedih karena selama ini saya belum sepenuhnya memanusiakan mereka. Saya hanya fokus pada pencapaian nilai akademik mereka, tanpa memperhatikan kebutuhan mereka. Adapun perbedaan yang terjadi ketika saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2 dalam hal pembelajaran adalah, dulu saya menganggap anak adalah sebuah kertas kosong yang tidak tahu apa-apa. Sekarang saya menganggap bahwa anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Dulu pembelajaran masih berpusat pada guru. Sekarang pembelajaran sudah berpusat pada murid. Dulu dalam mengajar saya hanya mengukur kemampuan kognitif. Sekarang dalam mengajar saya lebih memperhatikan karakteristik siswa saya lalu kemampuan kognitifnya. Dulu dalam pembelajaran saya hanya fokus pada penyelesaian materi dan pencapaian KKM. Sekarang saya fokus pada kemampuan dan kebutuhan siswa saya. Dulu saya menggunakan metode ceramah lebih dominan. Sekarang saya menggunakan metode dan media pembelajaran interaktif seperti project based learning, problem based learning, bermain peran, dan lain-lain. Karena di sini saya berfungsi sebagai fasilitator. Dulu saya menganggap guru adalah satu-satunya sumber belajar. Sekarang guru bukan satu-satunya sumber belajar karena siswa bisa mendapat ilmu dari mana saja, bahkan dari device mereka masing-masing.
Mengenai penerapan, hal yang ingin konsisten saya terapkan sebagai pengembangan diri yang konkret dan sederhana yang saya lakukan untuk menguatkan diri dan peran saya sebagai guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan reflektif. Di mana sebagai among, saya harus bisa menunjukkan sikap, perbuatan, bahkan tutur kata saya sebagai teladan mereka. Di saat mereka insecure dan tidak memiliki kekuatan, maka saya akan terus memotivasi dan menyemangati mereka sebagai bentuk kasih sayang sebagai orang tua mereka di sekolah. Di saat mereka tidak memiliki kemampuan, kemandirian, dan tanggung jawab atas dirinya sendiri, disitulah saya akan memberikan dorongan yang positif agar mereka bisa bertumbuh dan maju. Mari Bapak Ibu guru hebat, mari untuk selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan menjadi guru yang tangguh, teladan, aktif, nasionalisme, gigih, nggak gaptek, ulet, dan humoris. Mari kita saling bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan Indonesia untuk generasi muda kita. Jangan lupa klik, like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam bahagia.